Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi. Yang pertama akan kita pelajari yaitu komponen darah. Kalian tahu nggak sih, ternyata volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia loh, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, kira-kira volume darah yang banyak itu terdiri dari apa aja ya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Baiklah, kita bahas satu persatu komponen penyusun darah pada manusia. Yang pertama, ada plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Air pada plasma darah berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain. Selanjutnya, ada nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi ini berguna untuk cadangan makanan di dalam sel dan molekulnya dapat diuraikan lagi. Berikutnya, protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah dengan fungsi yang beragam. Ada albumin yang berguna untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan, serta dapat mengatur volume darah. Kemudian ada globulin yang berfungsi untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh. Lalu ada fibrinogen yang berperan dalam penggumpalan darah. Kemudian ada lisin yang menghancurkan atau memecah antigen. Lalu ada presipitin untuk mengendapkan antigen, antitoksin yang berperan untuk menetralkan racun, dan ada opimisin yang berperan untuk memacu sifat fagosit pada leukosit. Komponen dalam plasma darah selanjutnya adalah garam-garam atau ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer, fungsi saraf dan otot, serta mengatur permeabilitas membran sel. Ada karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian ada hormon yang akan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Dan ada sampah nitrogen sebagai hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Pasti teman-teman udah tahu kan ya, ada sel darah apa aja? Yang pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Berikutnya, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit dalam tubuh kita berjumlah sangat banyak, mencapai 99% dari total darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel, sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Ada yang tahu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Nah teman-teman, eritrosit ini hanya berumur 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu yang nantinya akan memberi warna pada feses kita. Zat besi hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limfa untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit yang baru. Tiap 1 mm kubik darah pada laki-laki mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan kurang lebih terdapat 4 juta sel darah merah per milimeter kubik. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit.
Leukosit memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Dapat bergerak amoeboid, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang, sehingga sel akan bergerak secara perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah, limfa, dan kelenjar getah bening. Leukosit berjumlah sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi dua kelompok. Ada granulosit, yaitu sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Contohnya, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ada juga agranulosit, yaitu sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, seperti limfosit dan monosit. Sekarang, kita lihat satu persatu karakteristik leukosit bergranula. Pertama, basofil. Jumlahnya 20-50 butir per milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat basah dan memiliki bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Fungsinya memberi reaksi alergi dengan mengeluarkan histamin yang mengakibatkan peradangan dan heparin yang berperan dalam pembekuan darah. Basofil ini bersifat fagosit, artinya selnya dapat menelan materi yang padat di dalam tubuh. Berikutnya, eosinofil. Berjumlah 100-400 butir per milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah. Berperan dalam pertahanan terhadap parasit, dan eosinofil juga bersifat fagosit. Leukosit granulosit selanjutnya adalah neutrofil. Berjumlah 3.000-7.000 butir per milimeter kubik darah. Plasma bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan. Berperan dalam memusnahkan bakteri dan zat-zat asing yang masuk ke tubuh, serta bersifat fagosit. Kita lanjut ke karakteristik leukosit tidak bergranula, antara lain yang pertama limfosit. Berjumlah 1.500-3.000 butir per milimeter kubik darah, tidak dapat bergerak bebas tetapi dapat membentuk zat antibodi. Berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Selanjutnya ada monosit. Berjumlah 100-700 butir per milimeter kubik darah, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar, dan menjadi makrofag. Berperan menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Nah, teman-teman, leukosit ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Di antaranya adalah pertama, menghancurkan kuman penyakit dan zat-zat asing seperti bahan kimia berbahaya. Kedua, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Dan terakhir, dapat melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Keren banget kan? Ternyata selama ini leukosit dapat membantu kita agar kita tidak sakit. Sel darah terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan dari sel megakariosit, berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, tidak memiliki inti sehingga berumur pendek, sekitar 10-12 hari, dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening. Jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Saat kita mengalami luka atau cedera, pembuluh darah kita bisa saja rusak dan dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Ketika bagian tubuh kita ada yang terluka dan darah keluar, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia.
enzim trombokinase akan menghasilkan protombin. Selanjutnya, protombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin. Dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang luka. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen darah. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.